Mudah-mudahan bapak-bapak orang biasa menikmati pertemuan. Perantas mampu menikmati kayak merindukan. Taat no maksimal lantaran cinta. Kita ngalahirkan kesungguh-sungguhan oke menikmati. Akibat tidak menikmati kita merindukannya. Di antara sinu Rasul digambarkan bahkan yang perlindungan dina mangsa teh aya perlindungan kajabi perlindungan anjeunna nyaeta jami anu qalbuhu mu'allaqun bil masajid anu manahna cumantel ka masjid merindukan kebaikan merindukan ketaatan eta jantan jaminan bakal kangge perlindungan di Allah. Jadi mun kurang diperhatoskeun sadaya ayat, sadaya hadis akhirnya nyambung, ngaruntuy, saling menjelaskan pikeun ngawaler patarosan tadi. Bisakah kita bersama Rasulullah? Bisa. Asal dina kataatan maksimal, kataatan anu dasarna cinta melahirkan betah nikmat dina ibadah akhirnya merindukan standarnya, mutasiasa merindukan ibadah. Kalau pertemuan seperti itu, insya Allah eta indikator orang terus lebih kena anugerah orang saya diharapkan. Kita tidak bisa mengandalkan pahala dan masuk surga pahala, tapi itu anugerah. Itu anugerah eta dipanggil, diundang, kusikap orang sadaya dina taat ka Allah sareng Rasulna. Kalau salajengna digambarkan dina ayat nusa teh asana wirehing moal aya kerinduan ka Rasulullah taya kajabi ngalaksanakeun sugri pancen Rasul dan kenabian eta wujud tina terkait na diri urang sadaya sedang janji Allah bakal dibandingkan jeung Rasulna kagungan himmah yang sama, kagungan semangat yang sama, spirit yang sama. Naon nu sering kurang diuningakeun dipunut ke Rasulullah beliau wafat apakah mukjizat hilang? Beliau wafat apalah manhaj hilang? Eta anu menuju orang dilaksanakan setiap mangsa setiap waktu dina kondisi kumaha baik urang sadaya mariyogikeun kanggo ngahadiran ieu pertemuan jalaran sanesa anu sederhana tapi orang menyambut harapan Rasulullah nu digikeun sambil menangis di akhir menjelang wafatna. Iwatu iman sadaya jalaran orang sadaya horong mengidentifikasikan diri seperti Nabi, maka ayat risikona kita akan hadapi risiko yang sama seperti risiko yang Nabi hadapi. Lantaran orang ingin menggambarkan diri dina wujud kecintaan ke Rasulullah, mengidentifikasikan diri sebagai Rasulullah, sebagai kenabian dia nyambung di garis risalah Rasulullah, maka risikonya sami yang dihadapi Rasulullah seperti itu anu bakal dipayunan ke orang sadaya. Kita terima anugerahnya, kita hidupkan harapannya, tapi kita juga harus bersiap menghadapi risiko ini. Mendapat anugerah bukan artinya kita bebas dari risiko, justru sabalurna ketika kita menerima anugerah, bersama anugerah itu ada tantangan. Eta rupiana sebagai pembuka ayat ke-70 hiji. Sabada genep salapan sareng 70 dibahas kurang sadaya dugi ka detail rinci. Da ayeuna rupiana urang majang karena nu tidak dimaksud aya hal anu kada disiapkeun ku urang sadaya dina nalika menyambut anugerah Allah itu. Alhamdulillah hadir ajana ikhwan Ridwan sedang Akmal, insyaallah dua pemuda anu maparin harapan ka urang sadaya, mudah-mudahan kapayun
tias ngeraskeun upaya urang sadaya kanggo ngalamanti ayat-ayat Allah ieu nyepang pageuh risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge hadirna bapak-bapak dina dangat ieu teu sederhana disagadengan Bapak merindukan talab ilmu, tapi oge mudah-mudahan jantan pendorong namihan semangat sareng kesungguh-sungguhan di antara para pemuda hadirna bapak-bapak ageng pisan pengaruhna karena bakal tampilna para pemuda insyaallah. Mangga urang aoskeun ayatna surat An-Nisa 71 diaos ku salah sawios antawis Akmal sareng Ikhwan Ridwan dilajengkeun kana nerjemahkeunana. Mangga disanggakeun waktu ka bade ngaos. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'an. La yuqalu laka khudh hidraka illa idza kana hunaka aduwwa yatarabbasu bika. فكلمة خذ هدرك هذه دليل على أن هذا الهدر مثل سلاح مثل ما يقولون خذ بندقيتك خذ سيفك خذ عصاك فكأن هذه آلة تستعيد بها في مواجهة خصومك وتحتط لمكائدهم ولا تنتظر إلى أن تغير عليك المكائد بل عليك أن تجهز نفسك قبل ذلك على احتمال أن توجد غفلة منك. هذا هو معنى أخذ الحذر ولذلك يقول الحق وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. سورة الأنفال الآية 60. وهذا يعني إياك أن تنتظر حتى يتراجم أعداءهم لك إلى عدوانا لأنهم سيعجلونك فلا توجد عندك فرصة زمنية كي تواجههم. فلا بد لكم أيها المؤمنون من أخذ الحذر لأن لكم أعداء وهؤلاء الأعداء هم الذين لا يحبون لمنهج السماء أن يسيطر على الأرض. فحين يسيطر من منهج السماء على الأرض فلن يوجد أمام أهواء الناس فرصة للتلاعب بأقدار الناس ومن ينتفعون بسيطرتهم وبأهوائهم على البشر فلن تجدوا لهم فرصة سيادة. Maka diterjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum, bersiap-siagalah kalian, fanfiru thubatin, lalu majulah kalian dengan berkelompok-kelompok, awinfiru jami'an, atau majulah kalian semua bersama-sama. La yuqalu laka, tidak dikatakan kepadamu, khudh hidraka, bersiap-siagalah kamu,
illa idza kana hunaka aduwwun, kecuali apabila di sana ada musuh, yatarabbasu bika, yang menunggu kamu. Fa kalimatu khudh khidraka, maka kalimat khudh khidraka atau bersiap siagalah, hadhihi dalilun, ini adalah dalil, ala anna hadzal hidra, bahwasanya kesiapsiagaan ini, mithlu silah, kesiapsiagaan ini seperti halnya peralatan, alat-alat senjata. Mithlama yaquluna, seperti halnya yang mereka katakan, khudh bunduqiyataka, ambillah pelurumu, ambillah senjatamu, siapkanlah senapanmu. Khudh sayfaka, siapkanlah pedangmu. Khudh asaka, siapkanlah tongkatmu. Faka'anna hadhihi alatan, maka seolah-olah alat-alat ini, peralatan ini, senjata-senjata ini, tusta'adu biha, disiapkan, fi muwajahati khusumika, untuk menghadapi musuh-musuhmu, wa tahtadu limakaidihim, dan mengambil tindakan pencegahan terhadap rencana-rencana mereka. Wala tantadir, dan janganlah engkau menunggu, ila, sampai, antaghayyara alaikal makaid, sampai rencana-rencana mereka itu terlaksana. Bal, tapi alaika, seyogyanya kamu, antahjaza nafsaka, antajhaza nafsuka, menyiapkan dirimu, qabla dzalika, sebelum rencana tersebut terlaksana, ala ihtimalin, atas kesempatan, antujada, terjadi, ghaflatan minka, akibat dari kelalaian darimu. Hada, ini huwa adalah makna akhdil hidri, ini adalah makna dari akhdil hidri, atau yang dimaksud dengan bersiap siaga di sana. Walidzalika yaqulul haqqu, dan karena hal itu yang hak atau Allah Ta'ala berfirman, wa'iddu lahum, dan siapkanlah oleh kalian untuk mereka, mastata'tum, apa yang kalian sanggup, min quwwatin, dari kekuatan, wa min ribatil khayli, dan dari kuda tunggangan, turhibuna bihi, yang dengan apa yang kalian sanggupkan itu kalian bisa menggetarkan adu Allah, musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh kalian. Wa hadza ya'ni, dan ini maksudnya, iyyaka, berhati-hatilah kamu, antantadira, untuk menunggu, hatta, sampai, yatarajjamu ada'ahum, mereka memperlihatkan permusuhan-permusuhan mereka, laka, kepadamu, ila udwan, kepada penyerangan atau agresi. Li'annahum sayajilunaka, karena mereka akan mendahuluimu, fala tujada indaka fursatun zamaniyatun, maka kamu tidak akan mendapatkan kesempatan waktu, kaitu wajihahum, untuk membalas mereka, untuk melawan mereka. Fala budda lakum, maka semestinya bagi kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, min akhdil hidri, bersiap siaga, menyiapkan diri kalian, li'anna lakum a'da'un, karena kalian memiliki musuh, wa haula'il a'da'u, dan musuh-musuh itu ialah humul ladzina la yuhibbuna liman hajis sama, mereka adalah orang-orang yang tidak menyukai terhadap undang-undang langit, an yusaitiru alal ardi, mereka tidak menyukai undang-undang langit menguasai di muka bumi. Fahina yusaitiru min hajus samai alal ardi, maka ketika undang-undang langit itu menguasai bumi, falan yujada, maka tidak akan mendapati amama ahwa'in nasi, di depan ambisi-ambisi manusia itu, fursatan, kesempatan, litalabi biaqdarin nas, untuk bermain-main terhadap takdir manusia atau kemampuan manusia.
wa man yantafi'una bisaytiratihim, dan orang yang mereka memanfaatkan dengan kekuasaan mereka, wa bi ahwaihim 'alal bashari, dan dengan ambisi-ambisi mereka terhadap manusia, falan yajidu lahum fursata siyadatin, maka mereka tidak akan mendapati untuk mereka kesempatan untuk berkuasa. Alhamdulillah digambarkeun namanya seperti tidak ada saran wirehing nalika kanyang anugerah sanes hartosna urang lengah, tapi justru bakal mayunan tantangan seperti tantangan kanggo para nabi. Awal ayat ieu, ya ayyuhalladzina amanu, iman itu kata kerja. Iman itu kata kerja. Eta margina ada tuntutan, siapkan kewaspadaan, siapkan senjata, siapkan segala kemungkinan. Tadi gambarkan sabab orang mayunan musuh. Eta sunatullah, setiap nabi dapat tantangan. Nalika orang hoyong sareng nabi, berarti sama akan menghadapi tantangan seperti para nabi. Eta margina jangan lengah. Pada orang terpilih kayaknya anugerah, justru jangan lengah. Kenapa? Lantaran nalika orang kagungan kemuliaan, ada orang-orang yang ingin bertahan dalam kesesatan. Kenapa? Karena mereka terganggu kepentingan. Tadi digambarkan kalau syariat Islam berlaku di muka bumi, mereka tidak punya kesempatan untuk menggambarkan, mewujudkan ambisi ngatur kehidupan manusia, ngatur kehidupan dunia. Sejarah berulang seperti itu. Di setiap masa ada orang-orang, negara-negara, kelompok-kelompok yang ingin menguasai dunia, dan mereka tidak mengharapkan syariat Islam, manhaj Allah di muka bumi, karena mereka akan kehilangan kesempatan. Karena itu jangan lengah, ulah goflah, tapi siapkan dalam segala kondisi. Anu kedah kurang saya disiapkan tergantung kondisinya. Di mana perlu siapkan senjata, di mana perlu siapkan kuda, begitu. Di mana perlu siapkan keterampilan, kesakatan untuk menghadapi musuh sakirang-kirangna. Tadi semua ngagambarkeun lingih di masjid inti dorus sholah ba'da sholah atau arribat, menjaga perbatasan di masa damai apa menunggu sholat sampai sholat kemudian. Eta margina Rasulullah nganjurkan para sahabat nu teu kagungan kepentingan sabada maghrib tetap aya di masjid sampai isya. Disebutna irtibat, menjaga perbatasan di masa perang, di masa damai, menjaga kemakmuran masjid. Sabab pada intinya tenaga kekuatan orang aya dina masjid, sareng fungsi masjid kedah sapertos kitu. Urang nuju midamal eta insyaallah. Dina Al-Qur'an sebatkeun khudhu hidrakum, siapkan, waspadalah. Kita sedang melakukan itu. Setiap minggu orang tepang, setiap minggu orang kembal, situasi bagaimanapun. Atau Nabi bapak-bapak setiap isya, setiap maghrib sampai isya menunggu di masjid, atau Nabi setelah subuh sampai terbit fajar. Itu adalah bagian dari bersiaga di masa damai, sekaligus mempersiapkan generasi muda, meningkatkan pengetahuan mereka, bagaimana mereka memahami sejarah sareng tarikh perjalanan kehidupan. Itu bagian dari pengamalan ayat ini insya Allah. Bahkan kalau perlu kita siapkan senjata. tentu saja tergantung kondisi yang kita hadapi. Tapi kesiapan itu, keberanian itu menjadi pokok yang paling utama. Jangan lengah gitu. Walaupun dalam suasana damai,
dan kita insya Allah dapat anugerah. Tapi dengan mendapat anugerah artinya kita akan dapatkan tantangan seperti orang-orang terdahulu yang mendapatkan anugerah Allah, dan nanti kita membersamai mereka insya Allah. Mangga diteraskan karena bagian sarajengna. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا أي لتكن النفرة منكم على مقدار ما لديكم من الحذر. وثبات جمع ثبات وهي الطائفة أي انفروا سرية بعد سرية. وجميعا أي اخرجوا كلكم لمواجهة العدو. وعلى ذلك يجب أن نكون على مستوى ما يهيج من الشر. فإن هاجمتنا فصيلة أو سرية نفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يرسل سرية على قدر المسألة التي تهاددنا. وإن كان الأمر أكبر من ذلك ويحتاج لتعابؤة عامة فنحن ننفر جميعا. ولاحظوا أن الحق يخاطب المؤمنين ويعلم أن لهم أغيارا قد تأتي في نفوسهم مع كونهم مؤمنين، فقد تخور النفس عند مواجهة الواقع على الرغم من وجود الإيمان. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لقد كانوا هم الذين يطلبون القتال، وما داموا هم الذين قد طلبوا القتال فلا بد أن يفرحوا حين يأتي لهم الأمر من الله وبذلك القتال. لكن الله أعلم بعباده، لذلك قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فأوضح لهم الحق أن فكروا جيدا في أنكم طلبتم القتال وإياكم ألا تقاتلوا عندما نكتب عليكم هذا القتال، لأنني لم أفرضه ابتداء، ولكنكم أنتم الذين طلبتم. ولأن الكلام ما زال نظريا فقد قالوا متسائلين: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لقد تعجبوا واستنكروا ألا يقاتلوا في سبيل الله، خصوصا أنهم يملكون السبب الذي يستوجب القتال، وهو الإخراج من الديار وترك الأبناء. لكن ماذا حدث عندما كتب الحق عليهم القتال؟ تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Maka
deui kadinya diterjemahkeun ya. Fanfiru thubatin aw infiru jami'an. Maka berangkatlah kalian atau majulah kalian berkelompok-kelompok atau majulah kalian seluruhnya. Ai maksud kalimat ini adalah litakunan nafratu minkum ada miqdarin, supaya menjadi kelompok-kelompok di antara kalian itu sesuai kadarnya, sesuai ukurannya. Ma'aladaikum minal khidri, sebagai bentuk sesuatu yang bisa kamu jadikan kewaspadaan atau sesuatu yang bisa kamu jadikan kesiapan. Wa thubatin, dan thubatin di sini jama'u thubatin, jamak dari thubatin, jamak dari thubat. Wahia ta'ifah, artinya adalah kelompok atau pasukan. Yaitu infiru sariyatan ba'da sariyatin, majulah kalian pasukan demi pasukan. Wa jami'an, dan jami'an di sini yaitu ukhruju, keluarlah kalian, kullukum, seluruh kalian, limuwajahatil aduwi, untuk menghadapi musuh. Wa ala dzalika, dan atas hal itu, yajibu an nakuna ala mustawi, mesti bagi kita untuk menjadikannya setara dalam artian sesuai dengan kadar musuh yang ada. Ma yahiju minasyarri, sesuatu yang bergerak dari musuh. Fa in hajimatuna fasilatun aw sariyatun, maka jika penyerangan kita itu terpisah atau berkelompok, naf'alu, kita lakukan, kita mesti melakukannya kama kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Faqad kana yursilu sariyatan, beliau mengutus sebuah pasukan ala qadaril mas'alati allati tuhaddiduna, sesuai dengan ukuran masalah yang membatasi kita atau mencegah kita. Wa in kana al-amru akbaru, maka jika perkara tersebut lebih besar min dzalika, dari hal tersebut, wa yahtaju lita'bi'atin ammatin, dan membutuhkan untuk mobilisasi umum atau perlu mengerahkan seluruhnya, fanahnu nanfiru jami'an, maka kita akan maju seluruhnya. Walahidu, dan perhatikanlah oleh kalian, annal haqqa, bahwasanya yang hak atau Allah, yukhatibul mu'minina, berfirman kepada orang-orang yang beriman, wa ya'lamu, dan dia mengetahui, anna lahum, bahwasanya mereka orang-orang yang beriman itu aghyaran, mereka berubah-ubah kondisi hatinya, kondisi keimanannya. Qad ta'ti fi nufusihim, kadang datang dalam diri mereka, ma kaunihim mu'minin, bersamaan dengan sebenarnya mereka beriman. Faqad takhuru, maka lalu terkadang dia lemah, an-nafsu, nafsunya lemah, inda muwajihatil waqi, menghadapi kenyataan, ala rohmi, meskipun min wujudil iman, meskipun imannya ada. Walidhalika, karena hal tersebut, qala al-haqqu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam fi suratil Baqarah, dalam surat Al-Baqarah, alam tara ilal mala'i min bani Israila, tidakkah engkau lihat, ilal mala'i, kepada pemuka-pemuka atau pemimpin-pemimpin, min bani Israil, dari bani Israil, di antara bani Israil, min ba'di Musa, dari setelah Musa, itu qalu, ketika mereka mengatakan linabiyil lahum, ketika mereka mengatakan kepada nabi mereka, untuk mereka, ib'ats lana, utuslah untuk kami malikan, seorang raja, nuqatil fi sabilillah, agar kami bisa berperang di jalan Allah.
laqad kanu humul ladzina yatlubuna al-qitala. Sungguh terbukti merekalah orang-orang yang meminta peperangan tersebut. Wa madamu humul ladzina qad talabul qital, dan mereka adalah orang-orang yang meminta peperangan tersebut. Karena mereka adalah orang-orang yang meminta peperangan tersebut, fala budda an yafrahu hina yati lahumul amru minallah. Maka semestinya mereka bahagia ketika datang perintah dari Allah mewajibkan bidzalikal qital, dengan peperangan tersebut. Lakin Allah a'lamu, akan tetapi Allah lebih mengetahui bi ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Lidzalika qala lahum, karena hal tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, hal asaitum, mungkin sekali bagi kalian, in kutiba alaikum, jika diwajibkan atas kalian, al-qitalu, peperangan, alla tuqatilu, kalian pasti tidak mau untuk berperang. Fa awdaha lahumul haqqu, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka, anfakkaru jayyidan, untuk memikirkan kembali, memikirkan ulang, fi annakum talabtumul qital, tentang mereka yang meminta peperangan tersebut. Wa iyyakum alla tuqatilu indama naktubu alaikum hadzal qital, dan hati-hatilah kalian, waspadalah kalian ketika kalian tidak mau untuk berperang, ketika kami mewajibkan atas kalian peperangan ini. Li'annani, karena sesungguhnya aku lam afrudhu, tidak mewajibkannya ibtidaan, lebih dulu. Walakinnakum, akan tetapi kalian, antumul ladzi talabtum, kalianlah orang yang meminta hal tersebut. Wali annal kalama mazala nadhariyan, dan karena hal tersebut masih berbentuk teori. Faqad qalu mutasailina, mereka menanyakan, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah, maka tidak bagi kami untuk berperang di jalan Allah. Wa qad ukhrijna min diyarina, dan sungguh kami telah diusir dari negeri kami, wa abnaina, dan anak-anak kami. Laqad ta'jabu wastankiru, sungguh mengherankan mereka dan mereka mengingkari untuk berperang di jalan Allah. Pada khususnya annahum, bahwasanya mereka yamlikuna sababa, memiliki sebab, alladzi yastaujibul qitala, untuk mereka meminta mewajibkan peperangan tersebut. Wa huwal ikhraju minad diyari wa tarkil abna'i, dan dia diusir dari negerinya, dan adalah mereka diusir dari negeri mereka dan berpisah dengan anak-anak mereka. Lakin, akan tetapi, madza hadatsa, apa yang terjadi, indama kutibal haqqu alaihimul qital, katabal haqqu alaihimul qital, apa yang terjadi ketika Allah mewajibkan atas mereka peperangan tersebut. Tawallau, mereka mengingkari, mereka berpaling, illa qalilan minhum, kecuali sebagian kecil dari mereka. Wallahu alimun bidzatis sudur, Allahu alimun bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Serbulah dengan perpasukan, sebatin perkelompok, agen firu jami'an, atau sambutlah bersama-sama. Jadi ada masanya menghadapi mereka dengan bertahap, syariah, jadi pasukan-pasukan yang berpisah-pisah, atau harus mobilisasi umum, jami'an, mobilisasi umum, tergantung tantangan yang dihadapi. Itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjawab masalah seukuran dengan tantangannya.
jangan lebih dari tantangannya atau jangan kurang dari tantangannya. Itu yang dilaksanakan Rasulullah dan itu yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Ukurlah tantangan itu, maka jawablah seukuran tantangan itu, jangan lebih dan jangan kurang. Kemudian kita perhatikan kenapa Allah memberi perhatian kepada kita untuk jangan lengah itu, untuk melakukan perlawanan seukuran dengan tantangan itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita berubah. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman kan bertambah dan berkurang. Itu sebenarnya Allah ingatkan. Kenapa? Kadang-kadang kita lengah dan kadang-kadang iman kita melemah. Itu sebabnya Allah peringatkan. Kenapa? Ada sebuah kejadian yang terjadi pada masa Bani Israel. Ketika Allah menyampaikan banyak tentang Bani Israel, sesungguhnya ayat-ayat itu tidak akan dibaca Bani Israel, kan? Kita yang baca. Artinya apa? Apa yang mereka lakukan jadi cermin buat kita. Jangan seperti itu. Menggebu-gebu ingin jihad, menggebu-gebu ingin berjuang, tapi kehadiran kita tantangan. Nah, itulah Bani Israel tadi disampaikan. Mereka menuntut jangan sekedar diutus nabi gitu, utuslah kami seorang raja. Agama jangan sekedar ritual ibadah, tapi harus juga tentang hal-hal yang lain kemasyarakatan. Kalau dalam gambaran sekarang, maka Allah Subhanahu wa taala sebelum memberikan jawaban dan memberikan keinginan mereka, Allah bertanya dulu, al-asaitum bahwa marane in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilun, bahwa gorowok nawe tarik teh semangat nawe jika heueuh teh mun kita itu yang dimaksud dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kegorowokannya yang berjuang deh. Dia yang haruskan karena kenyataan mah lu hak lah itu sih Bani Israel. Kemudian diutus Talut gitu kepada mereka yang Talut itu sekaligus sampai di samping utusan Allah, dia juga pemimpin perang dan negarawan gitu. Apa yang terjadi? Persis yang seperti Allah gambarkan tadi. Mereka pada awalnya menuntut untuk dikirim pemimpin, bukan sekedar pemimpin agama, tapi pemimpin perang. Ternyata ketika datang perintah, mereka tawala itu berpaling. Padahal teu dititah ge perang teh kudu. Buat mereka pada masa itu teu dititah ge sabenerna mah kudu. Kenapa? Mereka telah diusir. Mereka telah diusir dari negaranya, mereka telah diterlantarkan anak-anaknya. Mestinya disebab mereka melawan. Islam agama perlawanan. Itu gambarannya. Bahkan tanpa perintah pun sebetulnya kalau kita sudah diganggu, kita sudah dimarginalkan, sebetulnya tanpa diperintah pun seperti mereka sudah diusir, dipisahkan dari anak-anak. Jadi kita ada kurus milu perang, tapi ini justru sebaliknya, mereka yang minta diutus bukan sekedar nabi, tapi juga malaikat, raja, dalam pengertian mengatur keduniaan termasuk pemerintahan. Kemudian Allah mereka ingatkan juga, pertanyakan, betul kalian ingin perang? Sejak awal karena Allah tahu sifat manusia, tentu saja mempertanyakan itu. Dan kita pun manusia seperti mereka. Kadang-kadang semangat seperti besar, kadang-kadang ucapan Allahu Akbar diucapkan dengan keras. Tapi ketika datang tantangan, kadang-kadang kita tidak mampu
tidak percaya diri menghadapi keadaan, padahal tanpa diperintah pun seyogyanya mereka sudah bergerak. Kenapa? Mereka sudah diusir, mereka sudah dipisahkan dari anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi, bahkan dalam kondisi seperti itu pun mereka tidak bisa bangkit untuk melaksanakan peran mereka sebagai orang-orang yang beriman, yang mereka tidak boleh diam begitu saja ketika mereka mendapat tantangan, apalagi kedoliman. Bani Israel cermin, mereka tidak akan baca Quran, yang baca tentang Bani Israel kita. Jadilah cermin bahwa kita sebetulnya diperingatkan Allah, jangan lengah, jangan kadul. Pada kuntum khairu umatin, apalagi kita lengah gitu. Ketika Allah mengatakan kalian umat terbaik, apakah itu untuk menyanjung, menina bobokan kita? Bukan, tapi justru bagaimana beratnya peran kita bersama. Barangkali malam ini wengi ieu urang lagi kadinya insya Allah ceraskan peristiwa menarik berkaitan sareng diutusna Talut ka Bani Israel nu kedah jadi enteng anu urang sadaya. Mudah-mudahan terutama anak-anak muda kita harus melihat masa depan, bahwa boleh jadi esok hari lebih berat daripada hari ini. Itulah gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, digambarkan oleh Al-Quran. Terima kasih Kak Ridwan sareng Akmal, oge ka bapak-bapak anu kehadiran, bapak-bapak karintang pisan ageungna dorongan kama para pemuda bikin tampil di masa yang akan datang. Dina pangartosan urang peryogi menyiapkan lebih sistematis masa depan. Gambaran yang tadi itu waspada itu sistematis, bertahap. Kita menghadapi kenyataan, tidak sekedar ngada-ada, apalagi lengah. Tapi kita harus punya konsep yang sistematis untuk menghadapi keadaan di masa yang akan datang, dan situasi yang kita hadapi tidak sedang baik-baik saja. Dan ketika Allah menggambarkan adanya peluang kita membersamai Rasul, itu bukan untuk menina bobokan kita, tapi justru bagaimana kita punya semangat yang sama dengan Rasulullah, dengan para nabi yang lain. Sumpingna bapak-bapak dan ieu kalian bisa nawisna, istilah para ulama mah ngondang malaikat insya Allah. Jadi ungan disaksen ke para malaikat, sadaya amal dicatat, dipainan pahala dipertinggan. Itu aya pengorbanan digantosan ku 700 kali lipat insya Allah, lantaran dia di jalan Allah. Oke, ka tim kreatif atau saya nuhun biasa ngapadianan semangat lantaran para pemuda sareng simkuring tiasa langkung semangat nalika aya daya dukung anu mamadai saksana tangkes wakilami kedah langkung majeng insyaallah. Sakitu nu kahaturkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.